selamat dalam pelajaran fotografi. Hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian kamera DSLR yang akan kalian pergunakan. Ini adalah strap atau tali kamera. Ini harus terpasang rapih pada bagian pengait. Biasakan jangan tergulung-gulung. Ini adalah safety supaya kamera kalian tidak jatuh untuk dikalungkan di leher kalian seperti ini. Bagian untuk megang kamera adalah ini. Ini disebut sebagai area grip. Area ini adalah area lensa. Jadi ketika kalian memotret dengan DSLR, biasakan posisi tangan adalah seperti ini, ya. Seperti kalian memegang senjata. Jadi ini ada dari bawah masuk seperti ini menahan lensa, dan dari sini memegang gripnya. Kita biasanya memotret dengan posisi standar seperti ini, landscape, melintang kameranya. Tapi ketika kalian memotret untuk posisi vertikal, ingat ya, diputarnya ke arah seperti ini. Tangan kanan yang memegang kamera tentunya, karena posisi tangan kanan berada pada posisi grip. Diputarnya ke arah atas, bukan dari atas diputar begini ke bawah. Ini tidak enak, ini sangat tidak enak. Ini area lens cap atau penutup lensa. Cara membukanya adalah kalian lihat mekanismenya. Ada yang mungkin yang diputar, tapi biasanya pada umumnya dipencet seperti ini, ya, dipencet baru dilepas. Karena di dalam ada mekanisme buka tutup. Kalau kalian lihat, ini menjepit ke area luar daripada lensa. Ya, kita tutup, kita buka. Bagian lensa yang ada di sini tidak boleh terpegang oleh tangan. Yang kalian lakukan adalah tangan harusnya seperti ini. Ketika kalian sudah akan memotret, pastikan posisi lensa itu berada pada posisi auto, kecuali memang kalian sengaja memakai manual. Tapi umumnya biasakan pada auto ketika kalian memotret liputan atau acara yang berlangsung secara cepat. Gunakan auto, karena kalau pakai manual kamu harus setting lagi di lensa. Ini ada tuasnya ya, bunyi kalau kalian bisa dengar tuh. Nah, lensa akan mencari fokusnya dengan sendiri ketika posisi lensa ada pada auto. Ada juga yang settingannya di sini, jadi synchronize antara ini dengan di body harus disetel posisi manualnya. Contohnya seperti ini, kalian lihat di sini posisi manual di lensa, dan ini adalah posisi manual di body. Kalau lensanya di manual, otomatis di sini juga di manual. Kalian lihat ya, saya buat ke auto. Kalau di sini ada di auto, di sini pun harus ada di auto. Pada video yang sebelumnya, saya sempat membahas cincin fokus dan cincin zoom in zoom out. Ini adalah cincin fokusnya. Seperti ini adalah cincin fokus, saya bisa putar, kalian lihat secara manual. Ini adalah cincin fokus, dan ini adalah cincin zoom in zoom out. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Ketika lensa berada dalam posisi auto, di sini juga auto, jangan sekali-kali kalian memutar lensa. Karena yang akan terjadi adalah kalian merusak mekanisme motor yang ada antara body yang tersinkronis dengan lensa. Jangan. Kalau kalian mau putar-putar fokus, pindahlah ke manual. Ini juga ke manual. Ada orang-orang yang tidak mengerti settingan lensa itu dalam posisi auto, dia putar-putar. Jadi mesinnya juga bekerja, tapi dia sendiri pun ikut memutar. Jadi kalian bisa terbayang mesin dengan manusia sebagai usernya, sebagai man behind the gun-nya bersaing untuk memutar-mutar lensa. Yang akan terjadi adalah lensa itu bisa rusak. Setelah dia rusak, gambar akan selalu blur, ya, karena motornya berhenti pada posisi blur tadi karena rusak. Berikutnya kita masuk pada tombol-tombol yang ada di area antara lensa dengan body. Ini yang kita maksud dengan flash body atau disebutnya pop up flash. Kenapa dibilang pop up? Kalian lihat ya. Dan ketika kalian ingin menutup, kalian tinggal tekan sedikit, sudah dia terkunci. Kemudian lanjutnya lagi adalah BKT atau disebutnya bracketing. Kita akan bahas lebih lanjut karena ini sudah sangat detail penggunaan bracketing. Dan ini adalah untuk melepas lensa. Ya, hati-hati kalian jangan sampai ini kepencet ketika kalian lagi berada di area lensa. Takutnya dengan tidak sengaja terbuka dan lensa terlepas dan jatuh. Saat ingin melepas lensa, posisikan lensa berada di pangkuan kita dengan tepat atau di bantal. Ya, lalu kalian pencet ini, kalian bisa lihat telunjuk saya ini,
pencet itu kunciannya, lalu buka sambil diputar. Oke, saya tidak lepas karena banyak angin di sini, takutnya kotoran masuk, dan saya tutup kembali. Ketika tutup dia harus bunyi cetak dan posisi harus sejajar. Kalian dengar ya. Nah, itu udah terkunci. Bagian berikutnya adalah viewfinder, jendela bidik untuk melihat objek yang akan kita ambil. Ketika kita akan membidik di lewat jendela bidik ini, posisikan mata kita berada pada jendela bidik seperti ini. Kalau mau micing untuk mencari fokus hanya sesekali, tapi ketika kalian harus melakukan pemotretan, usahakan mata kiri tetap melihat keadaan sekitar, sehingga ketika terjadi sesuatu, ketika kalian sedang memotret, kalian sudah tahu apa yang akan kalian hindari. Jadi misalnya ketika memotret ada orang di sini, ada yang mau lewat, kalian bisa kodein dulu tangan begini, maaf gitu, atau kalau memungkinkan kalian juga bisa melihat keadaan sekitar gitu. Jadi jangan terlalu lama memicing seperti ini. Kalian jadi tidak aware dengan keadaan sekitar kalian. Di atas permukaan jendela bidik itu ada yang namanya eye cap. Ini adalah eye cap. Jadi eye cap ini akan diposisikan seperti ini pada viewfinder. Nanti ketika dia terkena ke mata, ini akan nyaman karena di sini berupa karet dan memang kotoran tidak mudah untuk masuk. Posisinya seperti ini. Jadi dengan begitu kalian tidak terganggu dengan cahaya yang masuk ke dalam viewfinder, tidak terganggu. Kalau tidak ada pelindung atau eye cap ini, bulu mata kita bisa masuk ke dalamnya, atau kalau kita lagi panas, keringat atau air bisa langsung menetes dan masuk ke viewfinder. Di sebelahnya ada yang namanya optik. Jadi ini adalah kontrol untuk optik mata kita, diperuntukkan untuk kita yang mungkin matanya minus atau matanya plus. Jadi kita bisa setel sesuai dengan keadaan mata kita. Hati-hati ketika yang menggunakan kamera seperti ini adalah di luar kalian atau orang lain selain kalian. Mungkin kamera ini dipinjam atau bahkan kalian meminjam dari punya orang lain. Kalau kalian merasa melihatnya masih tidak fokus atau ini, coba dipelajari. Jangan-jangan orang sebelumnya menyetel ininya, kontrol optik ini untuk viewfinder. Belum tentu kamera kalian yang rusak. Setiap kamera memiliki namanya setelan preset. Seperti kalian lihat di sini ada indikator garis. Jadi inilah yang akan menjelaskan settingan yang kalian pilih. Ketika kalian ingin pindah ke settingan auto seperti ini hijau, kalian tinggal pencet dan putar. Jangan kalian main putar aja. Terkadang ada mekanisme tekan dulu di sini untuk membuka pengunci baru kalian putar. Biasakanlah menggunakan manual karena kalian sedang dalam proses mempelajari. Untuk preset tadi, kita akan ada sesi tersendiri. Paling penting ya di kamera adalah area tombol shutter. Posisinya berada di area grip. Di atasnya posisi telunjuk namanya tombol shutter. Ini adalah tombol untuk kita mengambil gambar. Bukan berarti kalian pegang dan kalian langsung pencet. Tidak, biasanya hasilnya belum tentu akan tajam. Bukan berarti kalau kalian sudah memegang ini, langsung kalian langsung pencet aja. Kok tidak terfokus-fokus, jadi tidak bisa kalian pencet. Nah, itu jangan kalian paksakan. Coba kalian geser dulu sementara, pindah ke objek lain untuk mencari fokus, baru kembalikan ke arah yang ingin kalian ambil. Kalian harus memberikan waktu untuk kameranya ini mengunci fokus. Ada prinsip setengah untuk fokus. Ingat ya, kalian rasa setengah. Kalian lihat terjadi perubahan di sini. Indikatornya ini setengah ya. Nah, kalian bisa lihat tuh dia mencari objek. Ada indikator suara seperti nit atau ada indikator bunyi lain. Artinya kalian sedang mengunci fokus. Saat ini saya tidak menggunakan itu, saya tidak aktifkan. Jadi ini tidak ada suaranya. Jadi ingat, setengah bukan dilepas lagi, baru kalian teruskan. Saya ulang lagi, tekan setengah untuk menentukan objek yang akan kita ambil ada di posisi mana. Setelah tekan setengah, artinya sudah terkunci fokusnya, baru kita tekan full. Jadi jangan kalian megang kamera langsung pencet. Itu jangan dibiasakan seperti itu ya, karena nanti akan merusak karet elastis yang ada di tombol shutter. Di dalam sini ada karet. Itu kalau kalian terlalu memaksakan, dia akan sobek.
Nah, itu artinya kalian harus ganti rangkaian yang ada di dalam shutter ini. Cost-nya tidak murah ya. Terakhir kami membetulkan untuk kamera kita sekolah itu ada di kisaran 700.000 hanya untuk tombol sekecil ini. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian yang sembrono menggunakan tombol shutter dan tidak mengerti prinsip kunci setengah atau tombol setengah, hati-hati menggunakan kamera. Area berikutnya adalah hot shoe. Kalian bisa lihat pada video sebelumnya yang kita sempat singgung mengenai hot shoe. Ini adalah kaca untuk membaca indikator setting yang sedang berjalan. Ini bisa ditarik seperti ini ya untuk menyalakan. Ketika kalian mau motret malam, ini bisa menyala nanti. Tombol kecil record, dan ini area untuk fokus. Kita akan bahas selanjutnya lebih dalam nanti pada saat pendalaman tentang tombol-tombol seperti ini. Kalian bisa lihat ada lambang panah ini, itu artinya dibuka di slide ya sambil didorong. Nah, ini dia. Ini adalah area memory card. Jenis ini adalah tipe jenis kamera dengan double SD card. Kalian bisa lihat dua. Ini adalah untuk ruang ketajaman atau diafragma. Ya, kalian bisa lihat indikator di atasnya nih. Kalau di LCD utama seperti ini, tapi kalau di LCD informasi yang ada di atas itu juga akan berubah. Kalian bisa lihat ya. Nih kalian lihat itu ada perubahan kan? Saya putar diafragmanya, F-nya. Kemudian di belakangnya ini adalah kecepatan shutter atau shutter speed. Jadi usahakan dengan lemah lembut tetapi tahu dan tepat menggunakannya. Toggle atau tombol arah ya. Jadi ketika kalian menzoom in sebuah gambar, misalnya seperti ini, kalian bisa arahkan untuk melihat informasi data ya, ke atas itu melihat informasi, atau ke kanan dan ke kiri untuk melihat gambar sebelumnya. Ketika kalian melakukan live view mode atau live view, kalian bisa lihat nih tombol live view di posisi kamera. Area fokus saya sudah berpindah ke tidak tengah lagi, yang garis merah ini box merah, kalian lihat box merah kecil sudah tidak berada di tengah lagi. Saya tinggal pencet tombol OK, dia akan kembali ke tengah secara otomatis. Nah, ini untuk men-lock posisi fokus. Ketika ini sudah di-lock, ini kalian sudah tidak bisa berpindah-pindah. Kalian lihat, kalau kalian mau pindahkan box merah sebagai area fokus, kalian pindah ke titik atau tidak di-lock lagi. Nah, ini baru saya bisa geserkan. Contohnya seperti ini. Ya, saya fokus ke arah gagang pintu. Kalian bisa lihat itu fokusnya berpindah kan? Kemudian saya mau berpindah fokus ke benda ini atau holder handphone ya. Nah, karena bidangnya terlalu tipis, dia tidak bisa mengunci fokus. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi, kalian jangan tergesa-gesa langsung tekan sepenuhnya. Karena kalian lihat dia tidak bisa mengunci fokus seperti ini karena objeknya terlalu tipis atau terlalu kecil. Jadi dia mendeteksi objek ini lebih solid objek di belakangnya atau di backgroundnya dibanding foreground, objek yang ada di depan atau foreground. Nah, sekarang udah bisa, kalian bisa lihat ini saya buat misalnya seperti ini ya. Nanti kita coba tes. Nah, kalian bisa lihat nih hasilnya. Nah, sekarang saya mau coba pindah fokus ke arah gagang pintu. Nah, kalian lihat tuh berpindah fokusnya. Nanti pada saat pertemuan langsung, kita akan bahas tentang penggunaan setengah tombol. Lubang untuk kabel-kabel. Ini untuk mikrofon, artinya ini bisa untuk merekam video. Jadi ada jack mikrofon atau lubang jack seperti ini ya.
Kemudian ada lubang untuk kabel data seperti ini, tipenya yang kecil, sambungnya ke USB ini. Oke, dan di bawahnya lagi ada kabel untuk HDMI. Kalian bisa review ke TV atau ke monitor lain atau sejenisnya. Kemudian di bawahnya itu ada lagi, ini adalah jack untuk earphone. Ingat ya, berbeda antara mikrofon dengan earphone. Mikrofon untuk mengambil suara, earphone untuk mendengarkan audio yang sedang direkam. Kemudian di bawahnya terakhir adalah ini untuk GPS, penggunaan GPS. Saya untuk ini mungkin kita perlu perdalam ya. Biasanya sih tidak dipergunakan, tetapi mungkin kalau kalian memotret di luar kota atau di tempat terpencil mungkin ini dibutuhkan. Ini adalah bagian bawah daripada kamera ya. Kalian bisa lihat ini ada lubang untuk penempatan tripod. Ini adalah untuk kompartemen baterai. Nah, ketika kalian buka harus kalian lepas tuas ini, didorong sedikit saja. Nah, tuasnya akan mengeluarkan si baterai. Kemudian ketika memasangkan kembali posisi, kalian perhatikan sudah tepat atau belum. Di sini biasanya ada indikator panahnya. Ini arah, berarti arahnya kemana? Nah, seperti ini ya, kalian lihat. Nah, baru kita tekan. Baterai itu sudah tepat masuknya, dia akan pas posisinya. Dan di sini juga akan ada indikator hijau yang menyala. Artinya baterai sudah terpasang dengan baik, lalu kita kunci tutupnya. Oke, baik. Itulah bagian-bagian pada kamera DSLR. Tombol-tombol yang dipergunakan, yang umumnya akan kita pakai pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Sekian dari saya. Tetap memotret.